Oke teman-teman, selamat datang kembali ke EduTalk, Fakultas Pendidikan dan Sains. Jadi pada episode kali ini spesial banget. Kita akan membahas inovasi di pendidikan serta perjalanan inspiratif alumni yang menunjukkan bahwa lulusan pendidikan memiliki peluang karir yang luas, bukan cuma jadi guru aja. Jadi kita juga mampu nih terjun ke berbagai bidang profesional, termasuk menjadi entrepreneur dan juga menciptakan dampak melalui inovasi. Jadi hari ini kita bersama Bapak Ali Akbar, mantan dosen bahasa Inggris yang berhasil mengembangkan platform pembelajaran online calonperwira.com. Benar Bapak? Iya benar. Oke, boleh memperkenalkan diri dan juga menceritakan sedikit perjalanan sebelum mendirikan calonperwira.com ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Ali Akbar Sanjani. Saya angkatan 2013 FKIP Pendidikan Bahasa Inggris UGJ Cirebon. Dan saat ini saya itu adalah CEO calonperwira.com yang dinaungi oleh PT BPV Perwira Angkasa. Alhamdulillah saya mendirikan calonperwira.com dari tahun 2021, berarti sekarang udah 5 tahun berjalan. Iya. Keren banget ya. Jadi dulu masih FKIP ya Pak ya? Ya, sekarang sudah FKIP. ganti jadi Fakultas Pendidikan dan Sains FPS gitu. FPS ganti Nah, ya. dilihat dari perjalanan Bapak nih, dulunya itu dosen bahasa Inggris, lalu beralih membangun platform pendidikan nih. Apakah dulu pernah membayangkan akan berada di titik ini Pak? Sama sekali enggak. Jadi sedikit cerita ya, zaman saya kuliah dulu. Jadi saya itu kuliah start 2013 dari daerah Gegesik namanya. Tahu ya. Gegesik? Gegesik. Nah, Jawinangun ke sana lah. Manamaning. Manamaning. Nah, saat itu saya itu setiap hari itu menggunakan motor Jupiter Z tahun 2001. Pokoknya udah sering mogok tuh motornya. Jadi saking prihatin itu udah sering ngadat gitu. Tiap hari harus bolak-balik ke kampus. Jadi tingkat 1 itu saya itu aktif berorganisasi, saya juga ikut ESA. Di tingkat 1 itu saya bener-bener jadi good student ya, makanya saya itu IPK itu alhamdulillah lumayan gitu pas di tingkat 1. Nah untuk di tingkat 2 saya sudah mulai mengurangi kegiatan-kegiatan berorganisasi dan lain-lain. Saya tingkat 2 itu menjadi tukang servis handphone. Jadi ada beberapa teman-teman, ada dosen juga sempat itu tuh saya benahi gitu buat handphonenya saya beresin. Zamannya BlackBerry. Oh, dulu banget. Tahu ya BlackBerry ya 2000 berapa tuh? 2014 ya. 2010. BlackBerry, Samsung Galaxy yang Android awal-awal. Iya, yang masih kecil Galaxy Chat gitu yang ada keyboardnya itu loh. Iya. Saya inget banget itu punya dosen itu rusak tuh saya yang perbaikin gitu ya. Kenapa sih saya sambil kerja? Karena lumayan ya. Nah, dapat cuan. Iya, untuk jajan juga ya Pak. Iya, lumayan buat jajan gitu, buat apalah buat kegiatan sehari-hari gitu. Keren. Nah, di semester pokoknya di tingkat 3 saya itu ngembangin bimbel sama seseorang ya. Saya ikut merintis juga tapi itu bimbel lokal, cuma SD SMP. Namanya kalau nggak salah Master Solution di Arjawinangun, tapi dia udah bubar sih. Jadi saya juga merintis di situ. Saya udah mulai mengurangi kegiatan saya juga harus membagi waktu antara kerja di kampus gitu. Dan di semester 4 saya udah mengurangi kegiatan saya, paling cuma ngajar-ngajar sebentar. Terus saya fokus untuk skripsi ya. Dulu. Jadi memang saya juga pengen lulus cepat. Alhamdulillah saya itu jadi angkatan pertama yang lulusnya cepat gitu di antara teman-teman. Pionir jadi, ya. Iya, meskipun banyak ngasal skripsinya. Nilainya cuma berapa? Cuma dapat B. Yang penting selesai. Yang penting selesai. Iya. Skripsi yang baik itu adalah skripsi yang cepat selesai. Betul. Nah, setelah lulus 2017, saya itu lanjut ke kuliah ya, melanjutkan studi di UNES Semarang tahun 2018. Nah, di 2018 itu saya udah beda pandangan karena dulu pas S1 itu saya itu harus menjadi mahasiswa yang baik, harus memiliki nilai yang baik ketika lulus. Tapi untuk S2 ini saya itu punya mindset yang penting lulus aja. Oke. Jadi saya tuh lebih banyak mengikuti kegiatan-kegiatan di luar. Oh, I see. Pertama, saya itu biasanya membantu penelitian dosen-dosen, meski dosen UNES ataupun dosen dari
kampus-kampus lain kan ada software namanya SPSS ya dulu ya. Ya kebetulan saya lumayan jago tuh di software itu. Akhirnya saya ditemukan dengan salah satu dosen Akpelni Semarang, namanya Bu Haryani. Halo Bu Haryani. Ini sangat berjasa banget buat saya. Jadi pas itu saya jadi asistennya beliau. Kebetulan ada jam kosong di dosennya tuh, maksudnya kosong lah. Akhirnya saya menjadi salah satu pengajar di situ, meskipun saya pas itu belum lulus ya, masih maba ya. Saya juga sambil ngajar di Primagama, ngajar di beberapa bimbel pokoknya, kayak gitu. Nah sampai dengan 2021 ya saya nikah juga saya nggak sengaja sih. Nggak sengaja. Iya, jadi ceritanya karena saya udah lulus pas itu, terus ya mau nyari apa lagi kan gitu ya. Ya udah akhirnya kita memutuskan buat nikah 2020 ke 2021 kan corona ya. Nah saat corona terjadi, nah itu jujur semua aktivitas saya mandek, dari mulai ngelesin itu saya mandek. Dari mulai ngajar di kampus juga itu udah mandek karena mahasiswanya kan dirumahkan ya. Iya betul. Jadi online atau apa, tiba-tiba dapat kelasnya sedikit. Jadi saya mau nggak mau ya harus mundur gitu dari tempat saya mengajar juga, saya mundur. Nah kebetulan, nah ini nih yang cerita yang serunya. Saya balik ke rumah mertua. Jadi ketika orang-orang lain itu bisnis itu harus punya kantor yang bagus, saya mulai dari rumah mertua. Iya, jadi saya itu bukan di rumah sendiri ataupun ya pokoknya di rumah mertua deh, kebayang gimana ya. Nah, saya itu jalan-jalan di salah satu toko buku di Cipto, tahu ya? Iya, toko bukunya di situ. Saya tuh nemu buku persiapan tes TNI Polri di situ. Nah, nggak tahu kenapa saya itu kayak harus beli deh. Panggilan gitu ya? Iya, pokoknya saya nyari-nyari peluang, akhirnya saya beli bukunya, pakai pay letter itu juga. Karena jujur di saat-saat itu tuh saat-saat terberat saya nggak punya uang sama sekali, saya cuma numpang di mertua dan tahulah apa mungkin omongan masyarakat sekitar ya. Saya juga nganggur pas itu. Sampai ada di titik kemarin itu saya nggak punya uang, saya sempat ngamen buat beli susu Prenagen pas masih di Semarang, pas awal-awal COVID kalau nggak salah itu tuh. Wah itu tuh susah banget, akhirnya saya nyerah, saya balik ke Cirebon. Nah setelah kejadian itu saya beli buku, saya bawa pulang, saya paraphrase isi-isi dari bukunya, dari mulai matematika, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, psikologi dan lain-lain. Saya juga cari-cari berbagai sumber, terus saya lihat pas itu tuh ada bimbel yang khusus TNI Polri tapi masih jarang banget. Akhirnya saya menggunakan rumus ATM, amati, tiru, modifikasi. Betul, sekarang lagi booming ya ATM ini ya Pak ya. Jadi kalau misalkan pengen jadi pebisnis, salah satunya ya itu harus bisa nyontek gitu, harus cari peluang gitu. Contohnya apa sih yang masih sedikit gitu. Nah bawa pulang buku itu, akhirnya setelah udah jadi, saya bikin Instagram, saya DM orangnya satu-satu. Nah DM-nya tuh buat apa? Buat uji coba belajar dulu gratis satu kali. Jadi sebelum saya punya tutor, saya ngajar hampir semua mapel. Jadi kayak wawasan kebangsaan, pengetahuan umum, psikologi, terus TPA dan lain-lain itu hampir semuanya saya ngajar, nggak cuma bahasa Inggris loh. Karena memang kita itu nggak bisa ngandelin ilmu yang kita dapat dari kampus aja. Betul. Jadi kita tuh harus survive lah. Jadi misalkan saya jurusan bahasa Inggris, ya skill apa aja yang udah bisa saya lakuin gitu buat survive gitu. Nah setelah itu terjadi, udah selesai tuh, saya DM-in orang-orang, selang 3 bulan itu baru ada yang payment. Jadi memang untuk start bisnis apalagi jasa, si orang itu harus trust dulu, harus percaya dulu. Jangan maksa orang itu belum percaya tapi kita maksa-maksa, itu nggak boleh.
Jadi memang seorang itu harus percaya dulu gitu. Nanti kabur ya Pak ya. Kabur. Betul. Jadi harus percaya dulu. Nah, akhirnya ada salah satu siswa saya yang pertama itu namanya Arif, sekarang udah lolos. Halo Arif. Halo. Itu juga dari mana ya? Dari Palembang kalau nggak salah. Jauh ya. Jadi karena udah dapat siswa, terus saya promosi terus selama 10 hari pakai Instagram Ads ya. Tapi untuk sekarang sih kalau mau promosi mending ke TikTok sih. Ya, TikTok lebih banyak ya. Banget, ya. Nah, udah dapat 23 kalau nggak salah, 23 siswa. Saya berarti tinggal nyari tutor. Jadi saya nggak bisa dong semuanya itu harus saya semua gitu kayaknya, karena saya juga terbatas di pengetahuan kan, apalagi misalnya kayak matematika ya, mungkin orang Inggris kan agak menjauh ya dari yang namanya matematika gitu. Nah, saya itu ngirim loker ya, loker tadinya sih pengen ngirim loker di Facebook yang cuma Cirebon gitu loh, cuma misalkan kayak loker guru bimbel Cirebon gitu. Lingkupnya kecil ya Pak ya? Lingkupnya kecil, karena saya pengen bukanya cuma di Cirebon gitu guru-gurunya. Ternyata salah, saya ngirimnya ke loker guru seluruh Indonesia. Waduh, semuanya ini bentar. Jadi orang Medan, orang NTB dan lain-lain itu pada ngelamar kerja ke saya tuh. Bingung gitu ya, waduh. Nah iya, tapi akhirnya setelah itu saya mikir, asik juga ya punya ibaratnya punya rekan tutor yang memang kita itu belum pernah ketemu gitu. Dan ada sampai sekarang udah 6 tahun berjalan masih ada di saya juga. Dan belum pernah ketemu ya. Sudah menjadi bestie. Udah menjadi bestie juga, ada Karita di sini, halo dari Jakarta. Nah, akhirnya udah berjalan, udah dapat 3 tutor awalnya, saya, Kak Henry, sama Kak Afina. Kak Afina sekarang dia di Filipina ya, jadi di Kedutaan Besar Indonesia. Lintas negara juga ya Pak ya. Pokoknya alhamdulillah orang yang saya dapat itu hebat-hebat. Jadi pertama mereka itu rata-rata lulusan universitas ternama ya, kayak UPI, Unpad gitu. Ada juga yang tutor saya lulusan UI, bahkan lulusan luar negeri gitu. Padahal saya pribadi yang lulusan UGJ gitu ya, makanya jangan minder. Betul, UGJ itu jangan minder, kita masih bisa bersaing loh. Jadi bersaingnya itu bagaimana? Bersaingnya itu pada saat orang-orang dari kampus-kampus ternama itu ngelamar di perusahaan Anda gitu, yang Anda itu lulusan UGJ seperti itu. Nah, keren banget. Nah, akhirnya udah dapat tutor, saya ekspansi lagi. Pokoknya 2021 itu jujur saya nggak punya apa-apa. Saya cuma punya motor Jupiter Jet Butut yang sering mati yang masih dipakai ya dari kuliah. Masih di sela gitu ya, masih di sela-sela gitu, susah gitu kan. Sering mati gitu. 15 menitnya itu doang ya. Iya, harus dimanasin dulu. Nah, tapi sekarang udah nggak ada, itu motor Jupiter udah saya jual ya. Sudah legend. 2021 saya ngediriin, 2022 alhamdulillah saya bisa beli rumah sama mobil. Keren banget. Meskipun itu rumah nyicil gitu, sama mobil juga second, tapi yang penting alhamdulillah ada gitu ya. 2022, 2023 itu saya buat kantor. Alhamdulillah saya udah punya kantor sendiri. Jadi 2021 ngerintis, 2022 itu saya punya naungan, punya rumah. 2023 punya kantor. 2023 punya kantor. Jadi merintisnya itu bener-bener dari bawah dulu. Iya, dari nol banget. 2024 baru bisa bikin platform calonperwira.com gitu. Dulu sih awal-awal nggak ada staff tuh saya yang balesin customer saya, yang ngurusin rekaman pembelajaran saya, yang ngurusin modul saya, yang ngurusin sosmed saya lagi gitu. Yang ngegaji bapak juga. Saya juga, tapi yang ngajar udah mulai tutor lain gitu. Karena saya juga nggak bisa asal nembak ya. Karena saya juga mungkin terbatas gitu secara pengetahuannya juga. Itu 2023 saya udah punya staff, 2024 saya bikin platform calonperwira.com. Nah kebetulan saya juga nggak sengaja ketemu sama programmernya Mas Tata, namanya dari Brebes. Halo Mas Tata. Jadi saya kebanyakan itu teman-teman tim itu remote. Jadi ada yang dari Brebes, ada yang dari Bengkulu, ada juga yang dari Kalimantan Utara, banyak. Total itu ada 64 timnya. Seluruh Indonesia gitu. Itu terbagi jadi 3 divisi. Ada divisi tutor, divisi staff, sama divisi IT bagiannya. Jadi mereka udah ada divisi masing-masing terstruktur gitu ya. Nah, akhirnya ketemu sama Mas Tata di Brebes, itu juga dari Shopee gara-garanya ya.
terus digarapin alhamdulillah sama Mas Tata masih sampai sekarang. Aplikasinya juga bagus banget, calonperwira.com. Itu yang saya pakai karena memang kita terbatas ya secara kemampuan, apalagi saya keguruan nggak ngerti sama sekali yang namanya coding. Iya betul. Karena kita diajarinya cara mengajar gitu ya. Benar. Karena memang menurut saya sukses itu nggak bisa sendirian. Sukses itu kita itu harus butuh teman-teman gitu, butuh tim gitu yang mau mensupport kita. Seperti itu. Apalagi memang saya juga terbatas. Saya bukan orang yang bener-bener pinter dalam segala hal gitu. Tapi saya itu punya etos kerja yang tinggi alhamdulillah. Saya nggak pernah nyerah gitu. Nah setelah bikin platform alhamdulillah tuh boom gitu. Saya punya modal lagi, saya akhirnya kerjasama sama PT Caraka di Subang. Saya bikin bimbel offline tatap muka bentuknya asrama di Subang gitu. Nah lalu 2025 saya bikin cabang yang di Cirebon gitu. Jadi berapa tahun tuh? Baru 4 tahun baru bisa bikin tetap mukanya di daerah Cideng ya. Jadi kalau mau belajar di situ aja nggak apa-apa ya. Udah bagus banget, tempatnya juga ada AC-nya gitu. Saya juga kerjasama dengan beberapa anggota juga, ada yang bikin di NTB, ada juga yang bikin di Maluku gitu. Jadi ketika kita mau pengembangan bisnis itu nggak selalu uang. Jadi kita butuh yang namanya pertama uang jelas, kedua relasi. Kalau kita nggak punya uang, ya minimal kita punya relasi gitu ketika kita mau pengembangan bisnis seperti itu. Nah, alhamdulillah udah jalan sekarang ya. Jadi ada beberapa cabang tuh. Pertama ada di Cirebon, ada di Maluku, ada di Halut daerah Maluku, ada di NTB, sama ada di Subang. Keren banget. Yang tadinya bingung nih ya, mau kerja apa gitu ya, tiba-tiba datang sebuah insight. Dan saya juga jujur saya udah ketika lulus di sini, saya gelarnya itu S2, ngelamar kerja itu nggak semudah yang saya pikirkan. Gitu. Saya ngelamar di sini situ nggak keterima gitu ya. Tapi alhamdulillah ya mungkin Allah punya jalan lain gitu. Yang bikin konyol dan gong itu saya punya kenalan ya, mungkin kenalan dari bapak saya gitu. Udah katanya kamu lulus S2 jadi dosen aja. Ayah punya kenalan di salah satu kampus, ternyata tetap aja nggak bisa masukin, mungkin karena overload atau apa. Makanya kita itu nggak bisa bergantung sama siapa-siapa. Betul. Ketika kita udah dewasa kita nggak bisa bergantung sama siapa-siapa ya, mau sama orang tua, mau sama kakak atau sama siapapun kita nggak bisa. Jadi kita itu harus berdiri dengan kaki kita sendiri. Harus survive seperti sendiri. Itu, harus benar-benar survive sendiri gitu. Dan memang titik terendah saya itu ketika tadi saya bener-bener corona mandek, semua aktivitas bimbel saya itu off, yang memang kayak di Primagama dan lain-lain. Sedangkan saya juga harus ngasih kebutuhan istri saya yang lagi hamil, beli Prenagen aja nggak bisa. Aduh, saya bener-bener bingung gitu tuh. Tapi keren sih, sekarang berarti udah bisa membuka lowongan buat teman-teman di sini ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah selanjutnya nih, tadi kan Bapak juga bilang ada latar belakang pendidikan bahasa Inggris. Nah bagaimana sih pengalaman mengajar Bapak itu di bahasa Inggris membantu Bapak membangun sistem pembelajaran di platform ini? Jadi pertama gini, karena yang penting banget itu bukan dari bahasa Inggrisnya, tapi gimana cara kita itu membawa informasi atau mengajari kepada siswa itu yang terpenting. Jadi memang saya itu bukan hanya fokus ke bahasa Inggris pada saat itu. Saya juga ngajar di pengetahuan umum, wawasan kebangsaan, karena saya memang yakin di 2026 ini ya, ilmu yang kita dapat dari kampus benar-benar nggak cukup. Iya betul. Iya, jadi memang kita itu harus, apalagi persaingan persaingan ketat sekali, banyak banget. Jadi memang harus banyak-banyak skill, harus banyak-banyak pengalaman gitu. Nah, pokoknya itu yang paling penting itu adalah skill mengajarnya itu. Skill mengajarnya itu ya. Jadi nggak cuma bahasa Inggrisnya, tapi skill mengajarnya itu. Karena memang akademis nggak cukup ya, kita emang harus diselingi dengan skill-skill yang membantu kita. Memang dulu jurusan bahasa Inggris itu primadona karena banyak ya orang-orang yang membutuhkan gitu bahasa Inggris, kayak penerjemah dan lain. Tapi sekarang karena perkembangan zaman memang kita juga harus kreatif di situ.
Sekarang juga sudah banyak ya sekarang platform-platform AI atau apa yang memang Iya. bahasa Inggrisnya lebih jago gitu. Sudah tergantikan kayak gitu. Iya. Jadi kita itu mau nggak mau ya harus banting setir ke situ, nggak cuma skill bahasa Inggris. Iya. Kita juga harus punya skill konten gitu. Seperti itu ya, apalagi konten itu penting banget. Iya. Memang saya juga nggak pinter buat konten ya. Saya juga orangnya kurang pede sebenarnya juga buat konten, tapi saya punya tim buat kontennya. Betul. Ya. Biarin orang lain yang mengerjakan gitu. Iya, jadi biarin orang lain aja yang Iya. mengerjakan gitu. Jadi kalau CEO tuh ngapain sih kerjanya? CEO itu kerjanya itu adalah pertama face of company, ya, wajah kamu di perusahaan, ya. Kedua, tugas CEO itu adalah harus memastikan ya semua itu berjalan dengan baik dan benar gitu. Jadi banyak briefing saya tuh jadi CEO tuh dari divisi ini saya juga sering pindah-pindah, saya sering ngecek ke cabang-cabang, tiba-tiba ada di cabang ini, tiba-tiba ada di cabang ini, saya nggak pernah bilang saya mau ke situ, gitu. Nggak, jarang. Surprise banget. gitu ya. Surprise, gitu ya. Jadi saya lihat, memastikan semuanya baik. Sama buat pengembangan. Jadi pengembangan itu ada pengembangan jangka pendek sama jangka panjang. Nah biasanya saya jangka pendek itu selama beberapa bulan itu materi gimana, ada yang kurang enggak gitu. Saya bilang ke quality control ini gimana materinya, ada yang mau ditambah atau dikurangin atau seperti apa, yang terbaru bagaimana gitu. Jadi harus sering briefing. Nah untuk jangka panjang setiap 1 tahun itu saya tuh harus membuka cabang, entah bikin pengembangan apa gitu ya, misalkan di calonperwira.com bikin fitur apa gitu, seperti itu ya. Keren. Jadi tugasnya itu seperti itu. Saya alhamdulillah nggak pernah atau jarang sekali sampai benar-benar turun ke bawah gitu, kecuali memang saya yang minta, karena kadang-kadang kita juga perlu kayak misalkan contoh, saya pas itu ada salah satu staff saya di kantor itu sakit, ya udah saya gantiin. Nah saya tahu nih, kesulitannya si Nanda yang jadi operator tuh di sini gitu. Makanya saya cari cara nanti yang lebih mudah tuh gimana. Ternyata si Nanda tuh bisa lebih cepat loh daripada saya gitu. Berarti saya harus lebih menghargain si Nanda itu gitu, atau si staff saya itu gitu. Jadi kita emang harus cari juga solusi buat karyawan kita biar gitu. lebih efektif kerjanya. Tapi alhamdulillah saya juga waktu itu saya ngatur ya, jadi mau dimanapun ya memang saya ngatur gitu, karena memang kalau misal jangan sampai seorang CEO tuh bener-bener nggak ada waktu ya, jadi kayak harus balesin customer secara langsung atau apa, itu dihindari kalau bisa gitu. Keren banget. Nggak apa-apa tapi sesekali aja, kayak biar kita tuh tahu ada gapnya nggak di sini, ada kelemahannya nggak, atau kita bisa ngerubah kemana gitu kesulitan itu. Jadi teman-teman barangkali di sini calon-calon CEO bisa belajar juga nih sama Pak Ali nih. Oke, selanjutnya nih. Banyak mahasiswa saat ini apalagi FPS ini takut mencoba sesuatu karena takut gagal nih. Apa sih menurut Bapak pandangan mengenai hal itu? Nekat. Gimana tuh? Jujur saya tuh orangnya itu nekat tuh. Jadi saya memulai usaha itu sama sekali nggak ada modalnya ya. Jadi saya cuma beli buku dari Gramedia pakai pay letter. Berarti minus itu, bukan minus lagi ya. Iya, jadi beli buku udah gitu di paraphrase, udah gitu laptop sering ngehang gitu. Udah HP sering ngehang gitu ya. Jadi memang harus nekat gitu, meskipun kita nggak punya uang, kita juga harus nyari peluang gitu. Banyak-banyak juga nyari solusi gitu, nyari relasi ya. Banyak-banyakin main lah mahasiswa lah, apalagi sama senior loh. Banyakin relasi gitu. Banyakin relasi, karena itu penting banget itu relasi tuh. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya uang, kamu harus nekat. Iya betul. Entah minjem, entah apa. Tapi saya haram banget ya menurut saya ketika misalkan memulai bisnis tapi minjem gitu, saya haram banget. Boleh minjem tapi buat pengembangan. Tapi kalau saya sih nggak mahal, makanya saya bisa cuma berapa sih, 200 ribuan ya, itu masih kecil lah skalanya, itu nggak apa-apa. Nah yang kedua, kalau kita nggak punya uang, kita nggak mau nekat, ya udah relasi, minimal kita belajar dulu gitu loh dari orang yang kita temuin gitu. Kita belajar dulu, pokoknya jangan ragu ya, misalkan kayak main sama dosen atau senior gitu atau siapapun itu gitu, barangkali ya kita nemu pencerahan gitu, membuka perspektif baru ya. Gitu.
selama ini saya juga bergaul itu saya ada 3 orang ya, ada 3 teman. Menurut saya sih teman itu ada tiga jenis. Gimana tuh? Apa aja tuh? Pertama ada teman yang bisa hahaha gitu ya, teman CS kita, gitu ya? teman satu hobi, saya kebetulan hobi motor juga, motor gede. Terus yang kedua itu ada juga teman yang bisa menasehati kita gitu, entah itu soal rumah tangga, entah soal bisnis yang gitu. Jadi kita itu bisa belajar dari beliau. Jadi teman yang kita bisa pelajari dari situ biasanya teman yang lebih tua atau yang lebih berhasil daripada kita deketin tuh, harus kita deketin. Terus yang ketiga itu adalah seorang teman junior ya. Jadi yang memang kita bisa nasehatin di situ. Biar apa? Biar ilmunya nggak hilang gitu. Karena proses belajar yang baik adalah bagaimana merubah learn itu menjadi teach ya. Jadi mengajari itu lebih baik gitu loh. Jadi kita bakal selalu ingat gitu ilmu yang akan kita dapat. Gitu. Keren banget. Nah, aku pengen nanya nih, menurut Bapak ada nggak sih perbedaan signifikan dari mindset dari seorang pengusaha sama pendidik? Oke, secara garis besar mindset orang itu terbagi jadi 4, guys. Jadi pertama itu adalah employee. Employee itu karyawan ya. Jadi jujur kalau yang E ini dia itu nggak punya uang sama nggak punya waktu. Jadi nggak punya waktu karena dia sibuk. Terus juga uangnya juga sedikit gitu mungkin ya. Ya itu yang employee ya, tipe employee. Ada self employee. Self employee itu seseorang yang bekerja profesional tapi sendirian. Gitu. Contoh apa, tukang tambal ban misalnya ya, itu kan sendirian, dia punya sendiri gitu ya. Ataupun ada dokter juga dia itu termasuk self employee ya, kalau dia punya klinik sendiri, buka sendiri, apa sendiri. Nah, tipe yang ketiga adalah bisnis atau kuadran B, saya nyebutnya kuadran B. Nah, di kuadran B itu mereka yang menciptakan sistem. I see. Jadi ketika misalkan contoh saya sakit, tapi saya masih bisa dapat duit gitu loh meskipun saya sakit. Nah, itu kuadran B bedanya. Beda dengan kuadran employee, kuadran E sama kuadran S gitu, itu bedanya. Nah, kuadran yang paling terakhir adalah I atau investor. Jadi ketika misalkan kita udah berbisnis dan kita udah mendapatkan uang, coba buat investasi ya. Kalau saya jujur saya lebih suka investasi di bisnisnya lagi. Gitu, karena saya bisa ngendaliin. Contoh misalkan IHSG saya lama udah nggak main karena merah semua ya, saat ini ya. Turun semua ya? Turun ya, karena kita nggak bisa ngendaliin gitu, karena bukan saya yang ngendaliin. Tapi kalau misalkan saya ke bisnis lagi, saya bisa mantau gitu, saya bisa melakukan hal apa gitu buat nahan ini jangan sampai turun nih gitu, atau saya bikin strategi apa seperti itu. Jadi lebih terkontrol juga ya? Lebih terkontrol. Keren Itu banget. sih jadi perbedaan antara ini. Jadi ya teman-teman ada di kuadran mana nih? Kuadran E, kuadran I, kuadran B, atau kuadran I ya, kayak gitu. Jadi teman-teman yang employee, self employee, terus ada bisnis sama investor. Jadi di sini yang bisa Ada menilai teman-teman ya teman-teman Teman-teman sendiri. sendiri Jadi yang bisa perubahan menilai. mindset teman-teman sendiri Teman-teman gitu. Nah, kalau misalkan nih Bapak menggambarkan perjalanan Bapak dari tadi yang nganggur sampai sekarang menjadi CEO dalam satu kalimat apa yang paling menggambarkan kisah Bapak nih? Oke, buat teman-teman di sini ya, tolong nggak usah jadi orang yang pinter ya, nggak usah jadi orang yang pinter. Ingat, nggak usah jadi orang yang pinter, tapi jadilah orang yang punya etos kerja tinggi ya, yang berusaha keras agar dapat membayar orang-orang pinter agar mau bekerja buat teman-teman, kayak gitu. Jadi sekali lagi, nggak usah jadi orang pinter, tapi jadilah orang yang bekerja keras agar dapat membayar orang-orang pinter agar mau bekerja buat kamu. Ih, keren banget, Gitu. sangat inspiratif. Ingat ya, sukses nggak bisa sendirian, butuh orang, Ngajak orang. buat sukses bareng-bareng. Oke, nah ada pesan nggak sih buat teman-teman di sini? Apakah mahasiswa pendidikan bahasa Inggris yang lagi nonton nih Pak, dari bapaknya sendiri? Oke, nasihat saya mungkin ya, ketika kamu itu awal-awal kuliah, be good student aja, Be a jadilah good student. siswa yang baik ya, seperti itu ya.
Terus menuju ke tingkat 3 ke tingkat 4 cobalah sambil kerja gitu. Entah ngelesin, entah Cari pengalaman ya. apa gitu, entah belajar jualan di platform atau buka jasa apa gitu ya. Seperti itu. Nah, pokoknya banyakin pengalaman sebelum usia 25 tahun lah. Mentok itu 30 lah itu banyakin pengalaman pokoknya. Saya saranin untuk awal-awal bekerjalah di perusahaan yang kecil, bukan di perusahaan besar. Kenapa? Karena kalau perusahaan kecil itu kita itu bakal belajar bermimpi ya, belajar bermimpi dan kita tuh lebih banyak belajar dari situ. Beda dengan perusahaan besar. Kalau perusahaan besar proksinya cuma itu ya itu aja gitu ya, nggak bisa loncat-loncat seperti itu. Nah, untuk usia 30 sampai dengan usia 40 kalau mau jadi entrepreneur itu mulai dari situ atau mulai bekerja buat diri sendiri gitu ya. Nah, di usia 40 sampai 50 itu masih mending dijosin ke situ ya, di bidang yang kita tekuni ya. Misalkan saya bidangnya bimbel, berarti saya tekunin di bidang bimbel ya. Kenapa saya nggak loncat-loncat pada saat itu di usia 40-50? Karena resikonya gede buat gagal tuh. Makanya saya sekarang usia 31, saya nyoba banyak hal. Saya aja baru kemarin itu ngikut kelas TikTok Shop. Jadi saya mulai jualan juga, alhamdulillah 1 minggu itu udah berapa paket ya? Saya udah 50-an paket. Keren 1 banget. minggu tuh. Cuma dalam 1 minggu ya, Pak minggu. Itu juga saya modalnya itu memang tipis banget sih. Modal nekat lagi ya, Pak ya. Nekat lagi. Yang penting saya belajar sistemnya. Iya, betul. Jadi usia tadi ya, usia 40-50. Nah, usia 50 ke 60 mending istirahat aja deh. Gitu. Jadi fokusin kepada investasi kepada generasi muda karena mereka yang lebih ngerti gitu. Oke, keren banget. Jadi ini nggak kerasa udah sampai penghujung podcast nih, Pak. Jadi terima kasih banyak kepada Bapak Ali atas kisahnya yang sangat inspiratif. Jadi buat teman-teman di sini yang mau masuk FPS tapi masih pikir nanti jadi guru, enggak dong. Karena kita juga ada nih bukti kalau misalkan alumni FPS apalagi bahasa Inggris itu bisa jadi sukses dan jadi CEO nih teman-teman. Jadi siapa yang bermimpi jadi CEO jangan lupa daftar ke FPS dan juga prodi bahasa Inggris. Terima kasih Bapak. Nanti see you next time in the next episode. Bye bye guys. Bye.